Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam kegiatan belajar dari rumah. Dan seperti biasa, Bapak akan sampaikan alur kegiatan harian belajar dari rumah berikut ini. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Melalui aplikasi Google Classroom, isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Melalui aplikasi Google Classroom juga, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom juga, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Demikianlah alur kegiatan harian kita hari ini. Selamat belajar! Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita pada pagi hari ini dalam kegiatan belajar dari rumah atau kita singkat BDR. Pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika. Yang akan kita pelajari masih di KD 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Dan materi yang ada di dalamnya adalah mengenai perkalian bilangan bulat dan pembagian bilangan bulat. Seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Sebelumnya, di pelajaran matematika yang telah lalu, kalian sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu ada yang positif dan ada yang negatif. Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian bilangan bulat. Seperti apa perkalian bilangan bulatnya? Ayo kita lihat sama-sama yuk. Nah, ini adalah aturan. Aturan yang ada di dalam perkalian bilangan bulat. Aturan itu, jika bilangan positif dikali positif, hasilnya positif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. Di sini kalian melihat, jika dikalikan dengan bilangan yang sama-sama positif dan sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian aturan berikutnya adalah perkalian yang berbeda tanda. Positif dikali negatif, hasilnya negatif, dan negatif dikali positif, hasilnya negatif. Jika ada tanda yang berbeda di dalam suatu operasi perkalian bilangan bulat, maka hasilnya negatif. Ini sama, positif. Ini sama, positif. Ini beda, negatif. Ini beda, negatif. Gitu ya? Oke, coba kita lihat contoh. Contoh pertama adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 ini bilangan apa? Bilangan positif. Nah, jadi 2 adalah bilangan positif dikali 4 yang juga merupakan bilangan positif, maka hasilnya positif, yaitu 8. Gampang kan? Contoh lagi Pak. Oke, contoh
Contoh berikutnya adalah begini. Negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Ini adalah bilangan negatif. Ini juga bilangan negatif. Maka hasilnya positif. Lihat nih, seperti ini. Nah, tuh. Jadi negatif dikali negatif, hasilnya positif. Aturan yang ini tadi loh, negatif kali negatif. 2 ini negatif, dikalikan 4 negatif, negatif 4 maksud Bapak. Hasilnya adalah positif. Jadi perkalian yang sama-sama positif dan perkalian yang sama-sama negatif, hasilnya positif. Gitu ya? Gampang. Pak, kasih contoh lagi dong. Oke, kasih contoh lagi. Contoh berikutnya ini. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Nah, penjelasannya seperti ini. Negatif 2 itu adalah bilangan negatif. Dikali 4. 4 ini adalah bilangan positif. Maka hasilnya negatif. Aturan yang ini tadi. Nih ya. Nih, negatif kali positif sama dengan negatif. Nih, negatif dikali positif sama dengan negatif. Gitu ya. Pak, kasih contoh lagi satu. Bapak kasih satu contoh terakhir ya. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Jelasannya seperti ini. Nih. Ya. Nah, kalian bisa lihat. Ini tadi aturannya yang berbeda tanda. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nih, positif 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif. Ini saja yang harus kalian ingat di dalam perkalian bilangan bulat. Kalau tandanya sama, sama-sama positif, atau sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Jika tandanya berbeda, ada negatifnya, ini ada negatifnya, ada positifnya, pokoknya beda gitu ya, maka hasilnya adalah negatif. Gitu ya? Gampang kan? Gampang banget. Oke, berikutnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan tadi barusan kita belajar mengenai perkalian bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar mengenai pembagian bilangan bulat. Masalah penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian, Bapak yakin kalian sudah sangat-sangat mengerti ya. Karena sudah mulai dipelajari mulai kelas 4, itu sudah mulai dipelajari perkalian dan pembagian. Kelas 3 malah sudah ya. Oke, kita lihat bagaimana Pak aturannya pembagian bilangan bulat. Mari kita lihat aturannya. Aturan di dalam pembagian bilangan bulat itu sama dengan aturan yang ada di dalam perkalian bilangan bulat yang barusan. Jika sama-sama bilangannya itu positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Tetapi jika tandanya berbeda, ada positif, ada negatif, atau negatif, ada positif, maka hasilnya adalah negatif. Sama ya, dengan aturan perkalian tadi. Tanda sama, positif. Tanda berbeda, negatif. Udah, gitu aja yang harus kalian ingat. Contohnya Pak. Oke, contoh. Nah, ini adalah contohnya. 120 dibagi 120. Sama-sama positif. Maka hasilnya adalah positif juga. Berapa? Ya pasti kalian tahu ya, 120 dibagi 20 itu sama dengan 6. Pak, bagaimana caranya membagi?
Waduh, sudah kelas 6, Bapak yakin kalian bisa membagi dengan baik dan benar ya. Sudah kelas 6 itu pasti membaginya sudah canggih lah, sudah hebat. Nggak perlu Bapak ajarkan lagi. Tapi kalau memang masih merasa kurang lancar di pembagian, boleh berlatih lagi di rumah ya. Minta bantuan kepada orang tua atau kakak yang memahami dengan baik. Begitu ya. Sudah kelas 6 kok, masa pembagian aja masih bingung. Gak mungkin lah ya, pasti sudah hebat. Contoh berikutnya, negatif 200 dibagi 2. Nah, negatif 200 ini adalah bilangan negatif. Begitu juga 2 adalah bilangan negatif. Nih, negatif 200 itu negatif, bilangan negatif. Negatif 2 itu juga bilangan negatif. Maka hasilnya adalah positif. Ingat, ini aturan yang ini. Jika tandanya sama, head, maka hasilnya head, hasilnya positif. Gitu ya. Berapa hasilnya negatif 200 dibagi 2? Ya positif, hasilnya 100. Negatif 200 dibagi negatif 2, hasilnya 100. Bilangan positif, tanpa tanda strip di sininya ya, tanpa negatif. Bilangan positif. Contoh berikutnya Pak, ada 150. 150 dibagi negatif 3. 150 ini adalah bilangan positif. Begitu juga dengan negatif 3 adalah bilangan negatif. Ingat aturannya, jika tandanya berbeda, maka hasilnya pastilah negatif. Berapa Pak? 150 dibagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 50. Gitu ya? Enak kok. Gampang. Contoh terakhir Bapak berikan. Negatif 175 itu adalah bilangan negatif. Dan 25 adalah bilangan positif. Dan jika berbeda tanda, hasilnya pasti negatif. Yaitu negatif 7. Gitu ya? Gampang kan? Gampang. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini anak-anakku sekalian. Dan seperti biasa, Bapak selalu ingatkan kalian untuk tidak bosan-bosannya melengkapi pengetahuan kalian. Yang pertama, buku matematika kalian silahkan dibuka di halaman 14-15. Di situ ada materi mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bacalah materi yang ada dengan seksama. Silakan minta pendampingan kepada orang tua maupun kakak di rumah, ya. Kemudian berlatihlah dengan soal-soal yang ada di buku tersebut, begitu ya. Dan berikutnya adalah Bapak selalu memberikan tugas untuk setiap akhir dari pembelajaran. Dan tugas kalian untuk hari ini adalah seperti biasa, bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian. Kemudian pilihlah menu tugas kelas. Kemudian kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perhatikan baik-baik perintah yang ada di dalam tugas yang ada di aplikasi Google Classroom kalian. Seperti biasa, Bapak menyampaikan pesan untuk hari ini. Berkaitan dengan materi hari ini, bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini. Buku apa saja? Yang penting berkaitan dengan materi hari ini. Boleh buku-buku kamu di kelas 5 yang lalu, maupun di kelas 4 yang lalu, karena materinya masih berkaitan ya. Kemudian, carilah informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini. Jangan lupa selalu minta pendampingan dari orang tua maupun kakak kalian di rumah. Dan ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi, biar sehat dan tidak terkena penyakit sehingga daya tahan tubuh kuat dan terhindar dari virus corona.
Oke, begitulah anak-anakku pelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.